Halo, selamat sore Positive People. Kita balik lagi nih di APDC Online Sharing edisi kali ini bareng sama aku Cika Aulia dari APDC Tim Indonesia. Oke, APDC Positive People, sore hari ini kita bakal bahas topik yang menarik banget nih kalau menurut Cika di sini. Kita bakal bahas soal ngomongin persiapan pernikahan. Keren banget nggak tuh teman-teman? Aku bakal pin terlebih dahulu judul di APDC Online Sharing kali ini ya. Oke, sudah dipin judulnya, so teman-teman bisa stay tune bareng sama aku nanti selama sekitar 40 menit ke depan kita bakal ngobrol bersama dengan narasumber yang keren banget sore hari ini teman-teman, sesuai dengan apa yang tadi udah kita baca bareng ya di feednya APDC, ngomongin judulnya nih, Before You Say I Do. Tuh teman-teman, siapa teman-teman Positive People di sini yang punya rencana menikah nih tahun ini? Coba sini teman-teman yang punya rencana merit tahun ini, boleh dong tulis nih di kolom komennya di sore hari ini. Aku pengen tahu nih, siapa sih teman-teman di sini yang punya rencana merit menikah begitu sama pasangannya sore hari ini. Kayaknya akan relate banget loh topik kita sore hari ini itu Before You Say I Do. Ngomongin soal perlu nggak sih konseling pranikah itu. Oke, apakah sudah bergabung? Oh, oke, belum. Sembari menunggu pembicara kita yaitu Kak Karini ya. Pembicara kita sore hari ini bergabung. Kita bakal ngobrol bareng sama teman-teman dulu ya. Di sini kita akan live bareng sama Kak Muharini Aulia MC psikolog. Nah, sore hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan psikolog klinis kebanggaan kita, Kak Rini di sini akan ngobrolin soal yang namanya konseling pranikah. Mungkin aku bisa invite dulu ya teman-teman ya untuk kali ini ya. Oke, apakah hari ini sudah bisa bergabung? Oke, kayaknya belum nih teman-teman nih. Coba aku cek ulang di sini apakah sudah ada Karini. Oke. Aku udah invite teman-teman, jadi kita akan segera join. Oke, halo selamat sore Halo, selamat Karini. Oke, ternyata tiba-tiba ada kendala sinyal dari Karini teman-teman. Kita tunggu sebentar ya. Kita akan ngobrol soal konseling pernikah setelah ini. Jadi buat teman-teman yang pengen bertanya atau punya diskusi soal konseling pernikah, teman-teman bisa langsung aja tanyain lewat kolom pertanyaan di bawah tuh yang ada tanda tanya. Teman-teman boleh bertanya di situ soal apapun tentang konseling pernikah atau persiapan menjelang pernikahan. Nah, di sini aku bakal invite ulang Karini untuk bisa bergabung bersama dengan kita. Oke, halo, selamat sore kembali Karini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cika. selamat sore lagi, Mbak Cika. Oke, selamat sore Karini. Selamat sore. Perkenalkan saya Cika yang akan menemani Karini nanti selama kira-kira 30 menit ke depan, Kak. Kita bakal ngobrol soal Before You Say I Do nih kalau dari judulnya. Ngomongin soal konseling pranikah nih. Oke, Karini, kayaknya materi tersebut tuh relate ya Kak ya sama kita nih di usia sekarang yang sebetulnya ternyata mulai banyak nih yang merencanakan untuk menikah begitu. Mungkin bisa dikatakan yang punya rencana tuh di usia 20 tahunan ya kayaknya ya, 24 tahun, 25 atau mungkin menjelang 30 begitu. Nah, kalau misalnya menurut Karini itu sendiri, oke, ternyata Karini baru aja live lagi teman-teman. Kita akan coba kembali untuk menyambungkan dengan Karini ya. Halo, halo Mbak Cika, mohon maaf ya, sepertinya jaringanku tadi agak terganggu deh. Oke, nggak apa-apa Kak. Ini saya panggilnya Kak Rini, Bu Rini, atau Mbak Rini.
Bebas, boleh mbak atau kakak, tapi jangan ibu dulu ya. Oke deh, siap Mbak Rini kalau gitu. Oke Mbak Rini, kita sore ini tuh bakal ngobrol topik yang menurut Cika nih relate banget nih Kak, di usia 20 tahunan, 30, sekelompok teman-teman yang punya rencana untuk menikah di sini. Nah, sebelum kita bahas Mhm. dulu nih Mbak Rini, mungkin Mbak Rini boleh untuk sapa-sapa positive people terlebih dahulu di sini. Oke, terima kasih Mbak Cika. Halo, selamat sore positive people semuanya. Semoga apapun tadi aktivitas yang dilakukan saat ini masih semangat untuk pantengin IG Live-nya LPDS Indonesia dan juga dalam kondisi sehat semuanya ya. Amin. Semoga Mbak Rini juga kabarnya sehat ya Mbak ya. Sore ini gimana kabarnya Mbak Rini? Alhamdulillah sehat dan masih semangat juga meskipun baru selesai counseling. Oke, wah berarti tadi habis konseling bareng klien, sekarang kita buka diskusi bareng APDC, nggak apa-apa ya Mbak, semoga makin tambah semangat belum tutup hari ya begitu. Iya, nggak apa-apa dong. Malah jadi tambah semangat nih mau diskusi bareng teman-teman. Betul banget. Oke Mbak Rini, sebelum kita nanti ada apa ya, kayak tanya jawab bareng positive people di sini, kita enaknya mungkin ngobrol-ngobrol dulu soal namanya konseling pernikahan. Untuk teman-teman yang punya rencana menikah juga ternyata ada yang ngomong kalau punya rencana menikah nih Kak, tadi di komen-komennya beberapa begitu dan ternyata masih sedikit ya kalau di sini yang kepikiran untuk perlu konseling pranikah gitu. Penting nggak sih? Pak urgent begitu. Tapi kalau misalnya kita mau bahas dari yang mendasar dulu, sebenarnya konseling bedanya dengan konseling-konseling lain itu apa? Oke, baik. Jadi kita mulai dari pembahasan paling basic tentang apa sih sebenarnya premarital counseling atau konseling pranikah. Jadi basically premarital counseling ini adalah salah satu bagian atau jenis dari couple terapi. Mungkin teman-teman juga sering dengar ya, terapi pasangan. Jadi terapi pasangan itu ada banyak jenisnya dan salah satunya adalah premarital counseling ini. Biasanya yang membedakan dari couple terapi yang lain adalah fase di mana saatnya kita memutuskan untuk melakukan konseling itu. Di mana kalau premarital counseling kan namanya juga pre ya, premarital, jadi otomatis dilakukannya persis sebelum kita akhirnya beranjak ke hubungan yang lebih serius lagi. Tapi kita sudah punya kesepakatan nih bersama bahwa mau dilanjutkan hubungannya menjadi lebih serius, komitmen yang mau dibangunnya sampai ke rumah tangga. Nah, di tahap itu baru seseorang bisa melakukan premarital counseling. Jadi kalau teman-teman sekarang misalnya masih single, belum punya pasangan, ya belum bisa gitu ya melakukan konseling ini. Biasanya dilakukannya ketika sudah ada pasangannya dan sudah ada rencana untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius lagi. Gitu. Itu kalau dilihatnya berdasarkan waktu pelaksanaannya gitu ya Mbak Cika. Cuman kalau misalnya kita bicara tentang apa sih sebenarnya esensinya dari premarital counseling dan yang membedakan dia dengan konseling lainnya, maka kita akan membahas tentang mungkin lebih kepada aktivitasnya ya yang esensial akan dilakukan di dalam konseling itu. Berbeda dari konseling yang lainnya, premarital counseling ini tujuannya adalah lebih kepada preventif ya, bentuknya preventif, jadi bukan kuratif. Kita tidak menunggu harus ada masalah dulu di dalam hubungan itu untuk kemudian melakukan konseling pranikah. Tapi ini lebih kepada persiapan, preparation, terus kemudian juga tindakan preventif, di mana bersama dengan pasangan nanti akan difasilitasi untuk dapat menemukan apa nih kira-kira resources yang kita punya untuk menghadapi berbagai tantangan di depan. Kemudian juga mendiskusikan beberapa isu yang itu penting dan sensitif, let's say seperti masalah keuangan, masalah peran, pembagian peran dalam keluarga, kemudian value yang dimiliki masing-masing pasangan, dan banyak hal lainnya yang itu adalah isu-isu yang penting dalam rumah tangga. Juga termasuk di dalamnya premarital counseling ini adalah tentang kita mengidentifikasi adanya potensi konflik apa nih yang mungkin terjadi di dalam hubungan kita ke depannya. Jadi kurang lebih gambarannya premarital counseling adalah itu. Gitu Mbak Cika. Jadi sebenarnya premarital counseling ini merupakan bentuk konseling yang sifatnya itu preventif ya, Mbak Rini ya. Preventif Iya benar.
kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika menikah, dari bagaimana problem solvingnya, bagaimana perlu menghadapi. Sebelumnya sebelum di sini saya minta maaf karena lagi hujan. Semoga suasananya tetap terdengar dengan jelas ya Mbak ini. Kira-kira terdengar nggak Mbak ini? Masih terdengar kok, cuman mungkin tidak sekencang yang tadi ya volumenya, karena agak rebut-rebutan sama suara hujan ya. Ya ini positif banget, di sini lagi hujan deras banget dan bahkan saya tuh kesulitan dengar suara saya sendiri kadang-kadang. Tapi semoga masih people di sini jelas ya untuk suaranya. Oke, konseling ini merupakan konseling pasangan ya. Jadi kedua belah pihak untuk konseling ya Mbak ini ya, untuk bisa ya, mengetahui satu sama lain ketika menikah, untuk mengetahui langkah preventifnya ketika ada konflik menjelang konflik pernikahan seperti itu. Kalau misalnya gambarannya nih, Halo Mbak Cika, oke. sepertinya agak terputus lagi loading nih videonya. Kayaknya Mbak ini agak kendala sinyal ya, atau mungkin saya di sini. Mungkin boleh komentar ya di kolom komentar apakah hanya saya yang tidak bisa menangkap soal nih Mbak Cika nih sudah hadir lagi. Tadi videonya sempat terputus Mbak. Saya agak takutnya ini nggak tahu nih jaringan saya atau di Mbak Cikanya yang lagi ada trouble. Oke, Mbak ini apakah sudah bisa mendengar kembali suara saya? Sudah terdengar lagi. Videonya juga udah jelas. Oke, poin selanjutnya nih, Mbak ini sebagai psikolog klinis yang telah melakukan konseling kepada klien menjelang pernikahan begitu. Untuk teman-teman di sini yang belum pernah menjalani konseling pranikah, sebenarnya gambarannya konseling pranikah itu kayak apa sih, Mbak? Oke, gambarannya ya. Kalau kita bicara tentang dinamika proses pada saat sesi konseling berlangsung, sebenarnya itu sangat beragam sekali nih antara satu pasangan dan pasangan yang lain. Itu bisa jadi kan datang ke ruang konseling membawa cerita yang berbeda ya, Mbak. Jadi akhirnya dinamikanya akan mengikuti cerita itu, mengikuti karakter masing-masing pasangan, juga potensi problem yang ada di dalam setiap hubungan itu sehingga kekayaan proses itu yang membuat dinamikanya bisa jadi beragam antara satu dan yang lainnya. Tapi kalau gambaran tekniknya ya secara umum biasanya beberapa pendekatan yang digunakan, yang populer digunakan dimulai dengan counseling yang dilakukan secara individu dulu. Jadi misalkan ini kan ada pasangan nih ya, calon suami dan calon istri. Misalnya sesi pertamanya itu calon istrinya dulu, sesi kedua nanti calon suaminya, kemudian di sesi ketiga nanti baru bersama-sama. Tapi nggak sedikit juga yang langsung mau memulai semuanya bersama-sama, langsung berdua. Bisa jadi nanti di mix di tengah-tengah kalau dibutuhkan baru hanya salah satunya yang akan melakukan konsultasi ke psikolog. Nah, kenapa biasanya dimulai dari masing-masing individu, tidak langsung secara bersamaan dilakukan? Sebenarnya sih tujuannya adalah supaya kita bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya perspektif yang dimiliki masing-masing orang tanpa dipengaruhi sama pasangan. Kadang kan beda ya ketika kita ngomong tanpa ada pasangan yang ngedengerin, sama kalau ada pasangan kita nih di samping kita gitu. Harapannya psikolog di sini yang tugasnya adalah memfasilitasi itu bisa mengcapture berbagai perspektif yang tadinya mungkin tenggelam gitu, nggak kita sadarin atau kita abaikan karena kita berusaha supaya sama nih sama pasangan. Padahal menjadi berbeda itu nggak apa-apa, yang penting saling menyadari dan mau saling mentoleransi gitu ya Mbak. Biasanya modelnya diawali dengan hal itu. Ada juga yang mulainya diinisiasinya dengan asesmen, jadi nanti ada lembar-lembar tes yang dikerjakan sama masing-masing pasangan, yang misalnya tujuannya adalah untuk menggali lebih dalam karakter masing-masing, kemudian ekspektasinya terhadap satu sama lain, kayak gitu. Nah, untuk pasangan-pasangan yang memang sejak awal ikut counseling dalam kondisi tahu nih kalau ada potensi problem yang kayaknya besar banget akan terjadi setelah menikah. Misalnya karena perbedaan
gaya hidup dua keluarga gitu ya, atau ekspektasi keluarga besar berbeda, itu kan kayak udah tahu nih ya, ada problem yang pasti terjadi di depan. Dalam kondisi itu biasanya kita bisa langsung menyasar ke masalah yang memang sudah eksis tersebut sebelum kita akhirnya membahas hal-hal yang lebih umum kayak tadi masalah keuangan, masalah value masing-masing pasangan, dan sebagainya. Jadi dinamikanya emang beragam banget Mbak Cika. Meskipun ada beberapa teknik yang secara umum pasti akan disampaikan ya, dialami oleh semua pasangan. Berarti untuk konseling pranikah itu sendiri itu memang konsepnya itu dilakukan secara teknis, dilakukan secara individu terlebih dahulu, begitu ya? Berarti perempuannya dulu atau laki-lakinya dulu, kemudian satu-satu, setelah itu akan ada sesi bersama-sama begitu ya kayak? Iya, benar banget Mbak Cika. Oke deh kalau gitu. Begitu positif Pak, kalau misalnya belum ada bayangan konseling pranikah, jadi konseling pranikah itu adalah bentuk preventif begitu ya untuk bisa melihat perspektif antara perempuan dan juga laki-lakinya, ekspektasinya, harapan nanti psikolog ini bisa melihat dari kacamata yang lebih luas begitu ya Kak. Oh kalau misalnya perempuan dan laki-laki seperti ini itu baiknya seperti apa, atau mungkin nanti ada langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan untuk menguatkan hubungan pernikahan itu sendiri ya Kak ya, berarti ya. Iya, betul betul banget nih Mbak Cika. Kayak kalau gitu. Sebenarnya untuk pernikah itu tuh paling tepat dilakukan kapan sih Kak? Misalnya 1 tahun sebelum menikah atau 3 bulan sebelum menikah. Ada nggak sih waktu-waktu efektif untuk melakukan konseling pernikahan? Oke, ini pertanyaannya agak tricky ya, karena kadang-kadang kan kalau memang persyaratannya konseling pranikah adalah setelah keduanya sepakat untuk menikah, otomatis kan kita tergantung dulu nih kapan mereka akhirnya menyepakati untuk mau menikah dan berapa jaraknya sampai dengan pernikahan yang akan dilakukan. Itu kan bisa jadi 1 bulan, bisa jadi setahun, sudah dilamar, ada juga yang baru mendadakan langsung dilamar minggu ini, minggu depannya misalnya menikah, kan beda-beda ya, setiap orang memiliki durasi waktunya itu macam-macam. Tapi mungkin yang bisa dijadikan pertimbangan nih Mbak Cika, pertama adalah premarital counseling ini kan tadi ya yang saya bilang sangat bergantung sekali dengan karakter, problem yang dibawa, atau tujuan apa yang mau dicapai sama pasangan ini. Sehingga untuk durasi pelaksanaannya pun itu beragam. Ada kalanya ini bisa benar-benar jadi brief counseling yang satu pertemuan aja udah selesai. Gitu. Misalnya pasangannya memang ngerasa udah bersinergi banget, satu tujuan banget, udah sering diskusi, sehingga 1-2 sesi selesai. Tapi kalau misalnya pasangan lain kebetulan selama ini komunikasinya tertutup, kemudian juga kenalnya belum lama misalkan, atau bahkan misalnya dijodohin gitu ya, atau memang punya masalah, entah itu masalah di dalam diri, kayak kalau teman-teman pernah dengar ada inner child yang mungkin nanti mempengaruhi hubungan kita sama pasangan atau sama anak kalau nanti punya anak. Nah, kalau ada tambahan-tambahan masalah seperti itu, kan besar kemungkinannya sesinya akan lebih panjang ya, Mbak Cika. Jadi kita harus mempertimbangkan tuh, coba kira-kira kita akan membutuhkan proses panjang nggak dalam proses konseling ini. Kalau iya, diupayakan lebih dini dilakukannya gitu. Jadi mungkin 3 bulan ya, 3 bulan sebelumnya itu adalah waktu yang ideal untuk kita bisa mulai mendaftarkan diri dan mengikuti kelas konseling itu. Oke, kalau versi Mbak Rini ini ternyata kira-kira 3 bulan ya. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa ada waktu yang lebih panjang lagi, mungkin setelah lamaran langsung. Ya. Dan itu juga tergantung kesepakatan pasangannya ya. Iya, bener banget Mbak Cika. Soalnya kan kalau misalnya kita mau analogikan, misalnya biasanya kan kalau kita baru dilamar nih atau sepakat mau nikah, pasti yang pertama dipikirin adalah nanti pestanya mau kayak gimana, modalnya dari mana. Terus kita langsung buru-buru misalnya nyari WO gitu ya. Nah, posisinya WO ini sebenarnya kan membantu kita ya, asistensi kita, memfasilitasi kita supaya kebutuhan kita bisa terrealisasi, apa yang kurang-kurang itu terpenuhi. Nah, posisi psikolog dalam proses counseling itu sama halnya kayak WO. Cuman bedanya kan WO ini untuk persiapan pestanya, kalau counseling ini adalah untuk persiapan pasca pestanya, yaitu kehidupan pernikahan setelahnya gitu. Jadi otomatis semakin cepat semakin baik. Kayak WO kan juga gitu ya.
Oke, karena kalau misalnya terlalu mepet, nanti takutnya nggak ada ruang atau waktu untuk mendiskusikan hasil konseling juga ya Mbak Rini ya kayaknya. Iya, bener banget. Kita semakin jauh, tapi semakin kita memberikan waktu yang tidak terlalu mepet dengan proses pernikahan, itu semakin kita jadi punya waktu juga untuk diskusi dengan pasangan. Gitu, maksudnya. Betul Jadi banget. tentukanlah waktu konseling premaritalmu dengan baik gitu, kalau bisa jangan mepet-mepet biar punya waktu diskusi bareng pasangan dengan hasil konselingnya tadi. Nah, kepo-keponya dari Cika terakhir. Berapa kan tadi dari bilangin ya kalau misalnya sebetulnya konseling pranikah ini ya cukup penting perannya untuk supaya kita punya perspektif yang lebih luas dalam apa ya melihat pernikahan ini, melihat perspektif ataupun harapan. Itu di sini Cika juga menyadari bahwa mungkin sebagian dari positive people ragu atau takut melakukan sesi konseling dengan pasangan. Biasanya ketakutannya nih yang pernah Cika dengar kalau itu dari kebetulan ada family gitu. Itu mengatakan bahwa ketakutannya itu biasanya nanti ketika begitu ditemukan setelah konseling malah berantem nggak ya gitu. Atau mungkin ketakutan-ketakutan yang nanti kalau aku ngomongin ini pasanganku denger ribut nggak ya, atau ketakutan lain nih, caranya menghilangkan keraguan atau ketakutan untuk sesi konseling premarital ini gimana sih Mbak? Oke, baik. Bagus banget nih pertanyaannya Mbak Cika. Jadi wajar banget ya teman-teman kalau merasa worry pada saat mau mendaftarkan diri karena takut misalkan ada sesuatu yang selama ini tersimpan terus keluar dan ternyata nggak cocok sama pasangan. Nah, tapi semakin kita menyadari bahwa kekhawatiran kita atau kecemasan kita itu spesifik ya, misalnya terkait saya takut nanti ketahuan kalau saya orangnya dominan, saya takut ketahuan kalau saya dulu punya trauma masa kecil dan sebagainya misalkan. Semakin kita tahu bahwa kecemasan kita ini spesifik penyebabnya, maka semakin berlipatlah kebutuhan kita akan konseling itu gitu sebenarnya. Karena ketika kita merasakan kecemasan itu, kemudian kita memutuskan untuk tidak pergi konseling, itu berarti secara tidak langsung, pertama nih ya, maknanya kita menggunakan penyelesaian masalah dengan cara menghindar. Jadi kita justru menghindari kemungkinan adanya konflik di awal, tapi kita nggak tahu bahwa yang namanya penghindaran itu tuh kayak pada akhirnya akan menghantarkan kita kepada masalah yang kita khawatirkan itu dengan kondisi yang mungkin lebih buruk lagi. Nah, penyelesaian dengan cara menghindar ini pasti nggak efektif. Pertama, kita perlu memahami itu. Kedua adalah kalau kita punya kekhawatiran nih atau keraguan bahwa jeleknya kita atau kekurangan kita ketika pasangan tahu mungkin dia akan berpikir ulang mau sama kita, itu berarti fondasi kita dalam mempercayai satu sama lain, penerimaan satu sama lain itu masih kita pertanyakan setidaknya di dalam diri kita sendiri gitu. Sehingga konseling ini malah justru menjadi lebih penting. Setiap kali teman-teman ngerasa cemas dan mau menghindar, coba ingat lagi bahwa menghindar itu tidak akan menyelesaikan masalahnya, tapi justru akan membuat kita nanti bertemu dengan masalah itu dalam kondisi dia udah jadi lebih besar masalahnya gitu. Terus coba ingat-ingat juga bahwa membicarakan potensi masalah itu bukan seperti kita sedang membuat-buat masalah ya, atau langsung menghadirkan masalahnya di awal. Sebenarnya membicarakan potensi masalah itu akan lebih mudah diterima sama pasangan ketika masalah itu justru belum hadir. Karena kalau nanti teman-teman sudah menikah, kemudian masalahnya muncul, di situasi itu kita udah ada polarisasi nih. Kita sebagai, misalnya kita yang salah ya, kita sebagai yang salah mau defensif, pasangan kita sebagai yang merasa menjadi korban atau menjadi yang benar, juga dia akan defense dong dengan kebenaran yang dia anggap. Nah, kalau udah sama-sama punya polarisasi nih, ada di kubu yang berbeda, konflik akan lebih susah terselesaikan. Sementara kalau dibicarakan di awal, sebelum masalahnya muncul, itu kondisinya kita dalam kondisi tenang, tidak sedang terbawa emosi karena benar-benar menghadapi masalahnya. Jadi lebih bisa objektif menilai masalah dan bekerjanya itu berdiskusinya sebagai unit, bukan lagi tadi yang kepisah-pisah itu. Itu kenapa untungnya lebih baik membicarakan masalah sebelum masalahnya itu datang. Coba dipikirin itu kalau misalnya kebetulan lagi ngerasain kecemasan itu saat mau konseling. Oke, jadi teman-teman bisa berpikir lebih dalam lagi ya. Sebetulnya tidak perlu ada yang ditakutin gitu. Justru yang ditakutin itu kalau misalnya masalahnya muncul tapi belum ada upaya preventif. Bener nggak sih Mbak Rini? Iya, bener banget Mbak Cika. Kan sebenarnya lebih banyak keuntungan
kita tuh membicarakan sesuatu sebelum ada apapun yang terjadi lah istilahnya. Meskipun dalam pernikahan itu pasti terjadi ya, tapi akan Iya, kalau bahasa Jawanya nih nyepake hati lebih dulu gitu mbak, nyiapin hati lebih dulu gitu. Jadi teman-teman apa ya permasalahan yang muncul kalian tuh udah istilahnya udah disiapin nih, udah di prepare sama psikolognya. Oh kalau misalnya kali ini aku akan lebih wise dalam menjalaninya atau akan lebih tenang lah ya mbak at least ketika ada permasalahan yang muncul. Jadi sebenarnya iya betul banget. walaupun kalian dan pasangan ini merasa siap untuk premarital counseling, lakukanlah counseling dengan psikolog yang sekarang sih kalau psikolog sudah lebih mudah terakses ya mbak, ada yang di ada yang buka asosiasi counseling dengan psikolog, pasti teman-teman akan lebih mudah untuk mendapatkan akses psikolog untuk ketika mau premarital counseling. Oke deh kalau gitu. Betul. Positive people udah mulai pada tanya nih soal premarital counseling. Nah, ini ada pertanyaan mbak yang akan aku pasang nih di sini. Nah, bagaimana meyakinkan pasangan bahwa konseling pranikah ini penting, mbak? Oke, ini pertanyaannya susah-susah gampang ya. Soalnya kembali lagi apapun upaya kita mempersuasi pasangan akan efektif atau tidaknya bergantung sama karakter pasangannya ya, dan juga bagaimana selama ini pengambilan keputusan diambil dalam hubungan. Kalau misalnya selama ini, misalnya kita menyadari pasangan lebih dominan daripada kita, cenderung pasangan yang mengambil keputusan, pastinya ini akan menjadi pekerjaan berat kalau kita mau meyakinkan dia untuk melakukan sesi counseling. Tapi teman-teman jangan pesimis, tetap optimis, itu bisa diupayakan. Nah, beberapa trik yang bisa mungkin teman-teman uh, terapkan ya nantinya kepada pasangan. Pertama adalah pastikan pasangan itu paham bahwa premarital counseling ini bukan hanya untuk pasangan yang bermasalah atau misalnya mereka jadi beranggapan kita nih misalnya sebagai yang minta melakukan counseling ini berpikir bahwa hubungan kita ini bermasalah sehingga membutuhkan pendampingan orang lain. Coba pastikan dulu pasangan kita paham benar tentang apa maksud dari premarital counseling dan tahu juga bahwa ini bukan proses seperti kita diberikan nasihat atau diintervensi. Biasanya tuh yang membuat orang resisten melakukan pre-counseling karena dia merasa ada orang lain nih, orang asing mau campur tangan dalam hubungan mereka gitu. Jadi kan kayak resisten ya, akhirnya apaan sih nih orang nggak tahu apa-apa gitu. Perlu nih kita sampaikan kepada pasangan bahwa dalam premarital counseling ini prosesnya itu bukan memberikan nasihat dan kita tidak sedang berusaha nge-shape atau membentuk hubungan dua orang ini menjadi satu standar hubungan ideal. Tapi kita bersama-sama coba mendiskusikan kira-kira blueprint apa yang paling ideal untuk masing-masing pasangan sesuai dengan resource yang mereka punya, daya yang mereka punya masing-masing. Jadi output dari premarital counseling ini bisa berbeda antar pasangan sesuai dengan apa sumber yang mereka punya, apa kekuatan yang mereka punya gitu ya, apa keterbatasan mereka. Pastikan pasangan tahu benar soal itu gitu. Itu mungkin bisa membantu. Terus kemudian kalau teman-teman mau sedikit lebih ilmiah nih dan terkesan supaya nggak subjektif banget, ada banyak banget loh jurnal yang udah nyampein bagaimana efektifnya premarital counseling. Bahkan di beberapa jurnal disebutin kepuasan pernikahannya lebih tinggi nih untuk orang-orang yang dulunya melakukan premarital counseling. Juga di penelitian yang lain, ketangguhannya ya di dalam rumah tangganya itu kayak naik 30% karena sudah tahu apa yang harus dipersiapkan gitu. Mungkin bisa nyari-nyari lebih banyak lagi jurnal yang mendukung permintaan kita ini untuk counseling. Oke, berarti cara terbaik meyakinkan pasangan bahwa konseling pernikahan ini penting adalah dengan memberikan penjelasan dan pemahaman baik-baik ya Mbak ya. Iya, betul betul banget. Apa aja sih pentingnya? Benefitnya mungkin bisa disampaikan juga ke pasangan bahwa benefitnya kemudian akan kepuasan pernikahan juga, atau mungkin bahwa nanti ketika pasangan setuju itu pasangan setuju, psikolog juga bisa membantu menyampaikan bahwa konseling ini adalah sesi yang penting untuk dilakukan untuk kesehatan. Iya. Jadi pasti banyak cara lain yang bisa dilakukan untuk menyampaikan bahwa konseling pernikahan ini adalah sebuah sesi yang penting dilakukan. Semoga Iya benar banget. yang tanya bisa sedikit terbuka dengan memberikan pemahaman tentang benefit-benefit dari konseling pranikah ini.
Oke, gitu nih teman-teman. Ada pertanyaan yang kedua nih. Mbak Rini, pasangan yang tidak bisa mengendalikan emosinya ini gimana? Jadi ini kayaknya pertanyaan lebih ke bagaimana menghadapi pasangan yang tidak bisa mengendalikan emosi, Mbak. Oke, baik. Jadi nggak secara langsung berhubungan sama premarital counseling ya. Meskipun mungkin teman-teman bisa mendapatkan jawaban lebih banyak kalau nanti didaftarin pasangannya di dalam premarital counseling ya mungkin. Tapi sedikit dari saya, kalau bicara tentang regulasi emosi, kan setiap orang memang kecakapannya berbeda-beda ya. Pertama, justru bukan fokus ke pasangannya nih, tapi fokus ke diri kita sendirinya dulu. Karena untuk bisa mendampingi orang yang secara emosi misalnya fluktuatif atau mudah terpicu, kita secara individu yang mendampinginya harus siap dulu gitu dengan berbagai konsekuensi. Jadi sebelum mikirin saya bisa melakukan apa untuk menghadapi pasangan saya, siapin diri kitanya dulu nih. Saya siap nggak? Saya terima dulu nih, saya punya pasangan kayak gini. Saya siap nggak dengan semua kemungkinan ke depannya prosesnya tidak akan semudah itu untuk membuat dia jadi lebih baik dalam mengelola emosi. Terus kemudian sayanya bisa nggak menjaga jarak sehingga saya nggak kayak emotional sponge yang kayak apapun emosi yang dia keluarin itu masuk, saya serap dan akhirnya jadi nggak baik hubungannya. Pastiin dulu kitanya siap. Itu lebih penting daripada langkah selanjutnya di mana kita ngedampingin dia untuk bisa mengelola emosi. Nah, kalau kita ngerasa udah siap dengan semua konsekuensi, kita udah nyiapin mental kita, bisa membangun boundaries supaya nggak gampang keserap emosi dari pasangan. Setelah itu baru tuh langkah berikutnya kita mendampingi dia perlahan-lahan. Untuk orang-orang yang kesulitan mengelola emosi, cara paling mudah bagi kita adalah dengan memberi ruang sebanyak-banyaknya untuk membicarakan emosi masing-masing. Karena emosi itu biasanya diekspresikan dengan cara yang agresif kalau sebelumnya itu ditekan atau ditolak. Jadi kasih ruang dia untuk bicara gitu ya. Kita mendiskusikan kalau lagi marah itu penyebabnya apa, kenapa kemarahannya sampai sebesar itu dan sebagainya. Jadi ruang ruang membicarakan emosi itu perlu sekali dibangun sebaik-baiknya antara kita dan pasangan. Kayak gitu. Mungkin dimulai dari sana, terus setelah itu nanti langkah-langkah lainnya mungkin yang lebih teknis ya, kayak kita mengingatkan, kemudian kita ajarin dia apa sih biasanya yang bikin dia jadi bisa lebih tenang menghadapi sesuatu, misalnya narik nafas panjang atau apapun itu bisa kita dampingi gitu. Tapi kalau misalnya ternyata berbagai upaya itu belum membuahkan hasil, mungkin bisa direkomendasikan untuk menemui ahlinya, pasangannya ini, atau kalau memang sudah mau menikah bisa sekalian di premarital counseling dibicarakan. Hmm. Oke, oke, menarik banget nih Mbak pertanyaannya. Karena mungkin nggak sedikit dari positive people di sini yang akhirnya berpasangan dengan seseorang yang mungkin bisa dibilang cukup kesulitan mengendalikan emosinya begitu ya Mbak. Mudah Mhm. tersinggung, mudah marah, atau mungkin bahkan mudah marah, mudah senang juga gitu. Jadi cukup Iya, skill ya biasanya. Tapi tak banyak hal betul betul. kunci pertamanya adalah siap dulu ya. Siap Mhm. bahwa memang ternyata pasangan kita adalah seorang dengan sikap atau karakter yang udah apa ya istilahnya kurang stabil emosinya tidak kalau kata dikata tidak bisa kendali emosi jadi siap dulu dengan kemungkinan yang muncul begitu ya mbak disiapkan Mhm. ya supaya nanti ketika pasangannya ini tersulut emosi kita nggak kepancing istilahnya gitu ya mbak Rini ya Betul betul. dan bisa dengan memberikan ruang diskusi pasangan juga. Jadi diajarkan atau diajak untuk mengkomunikasikan apa yang dirasakan, apa yang membuat pasangannya marah, dan Mhm. buat teman pasangannya merasa lebih baik juga mungkin ya Mbak, sehingga kita bisa tahu nih kemudian selanjutnya bantu pasangannya atau kemudian juga teman dan kalau kalian tahu cara positif people tahu caranya supaya lebih tenang, boleh sambil diajarin caranya supaya lebih tenang bagaimana. Tapi tentunya ngajarinnya juga dengan sabar ya teman-teman ya. Bukan diajarin kalau pasangannya tenang ribut lagi. Betul betul. Terakhir nih kalau ternyata masih belum berhasil juga, positive people boleh nih untuk langsung menemui profesionalnya, baik psikolog, dokter, atau hal-hal yang bisa membantu pasangannya untuk lebih baik. Begitu. Yang Mhm. ini yang terakhir
Oh, ini ada pertanyaan untuk ABDC, Mbak Rini. Apakah ada layanan konseling pranikah? Wah, ini tentunya ABDC ini punya asosiasi psikolog-psikolog yang melayani konseling pranikah itu sendiri. Maksudnya bahwa ya, ABDC punya banyak psikolog-psikolog klinis yang oke-oke banget dan pastinya bisa membantu positifal untuk menjalani konseling pranikah bersama dengan pasangan. So, jadi people di sini jangan khawatir kalau misalnya konseling pranikah bisa di APDC atau bisa di layanan konsultasi psikologi terdekat yang pastinya untuk membuat hubungan positif people dengan pasangan di makin kuat nanti ya dalam menjalani bahkan rumah tangga begitu. Waduh, bahasannya berat banget ya kan sore-sore ini. Oke deh Kak Rini, sebelum kita menutup live kita sore ini, boleh dong Kak Rini di sini memberikan pesan untuk positive people yang hendak berencana menikah atau punya niat untuk melakukan konseling pernikahan dengan pasangannya. Oke, buat teman-teman semuanya yang mau menjalankan niat baik ya untuk menikah dengan pasangan masing-masing, bagaimanapun kondisi pasangan dan juga hubungan yang terjalin, pertama saya ucapin pasti selamat ya, karena sudah mau melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi, ke fase baru dalam hidup, jadi selamat, semoga terjaga semangat dan niat baiknya. Kemudian teman-teman perlu mengingat, dan saya mau mengingatkan juga pastinya, supaya teman-teman tidak hanya fokus dengan proses persiapan pesta pernikahannya atau prosesi menuju halalnya ya, menuju official menjadi husband and wife-nya. Tapi juga adalah prosesi yang lebih panjang pasca pestanya, yaitu proses berumah tangganya. Di dalam berumah tangga, kita tidak dituntut harus selalu berpikir sama, tidak dituntut harus menjadi yang sama, tapi bagaimana kita bisa berpikir bersama teman-teman semuanya. Dan proses premarital counseling ini bisa mendampingi teman-teman sebenarnya terutama dalam melihat blind spot. Karena sama kayak kaca spion ya, kita tuh melihat diri kita pasti selalu ada bagiannya tuh yang nggak kelihatan, yang shadowing. Nah, adanya kehadiran orang lain yang memfasilitasi itu bisa membantu teman-teman menangkap apa sih sebenarnya yang ada di dalam blind spotnya kita dan pasangan. Itu bisa dipersiapkan, kita tahu hal-hal penting yang perlu didiskusikan, apalagi sekarang kan rata-rata perempuan sudah bekerja, nanti bagaimana pembagian perannya, apalagi kalau sudah punya anak, mau ditunda atau tidak. Terus pemahaman tentang core belief. Kita punya keyakinan apa nih soal pasangan kita dan hubungan ke depannya. Juga ekspektasinya supaya bisa lebih realistis. Itu semua bisa terfasilitasi lewat counseling. Jadi jangan ragu teman-teman untuk melakukan sesi pre-counseling. Dan jangan ragu juga untuk selalu membuka diskusi dengan pasangan terkait dengan apa yang mau dilakukan setelah menikah sepanjang proses persiapan sebelum menuju ke pelaminan. Gitu kali ya, Mbak Cika. Oke deh, gitu siap. Terima kasih banyak Mbak Rini. Aku tadi sedikit mengutip kalimat dari Mbak Rini nih yang menurut aku langsung mengena gitu ya kan. Walaupun saya sendiri juga belum ada ke sana, tapi langsung gitu mendengarnya bahwa khusus dalam berpasangan ini kita tidak dituntut untuk bersama, melainkan berpikir bersama. Jadi itulah mungkin kita dengan pasangan itu adalah dua individu yang memiliki karakter sangat berbeda, beda satu dengan punya pola berpikir yang berbeda, prinsip yang berbeda, bahkan ekspektasi yang berbeda juga mungkin ya. Tapi dengan premarital Iya. kita bisa menjadi sepasang, sepasang uh, orang ya, pasangan yang memiliki pikir bisa bersama-sama menguatkan satu sama lain gitu. Dan pentingnya pentingnya premarital counseling juga tadi yang disampaikan bahwa premarital counseling ini bisa membantu kita untuk melihat blind spot atau sisi lain dari diri kita yang tidak bisa dilihat oleh diri kita sendiri. Secara mungkin kalau jendela hari ya, hari ini ya, itu kan ada sisi yang kita tuh tidak bisa lihat tapi orang lain lihat atau mungkin bahkan kita Iya, betul. ya. Tapi di sini psikolog akan membantu teman-teman untuk bisa melihat blind spotnya lebih siap lagi menghadapi diri sendiri, pasangan maupun kehidupan yang lebih lanjut lagi dari prosesi pernikahan itu fase menikah yang sendiri, rumah tangganya itu sendiri. Jadi teman-teman jangan sih terus pikir juga nanti gimana cara menghadapi dan membangun rumah tangga yang kuat. Begitu ya Mbak Rini.
Iya, bener banget Mbak Cika. Senang banget nih Mbak, aku bisa cerita-cerita sama Mbak Rini sore hari ini. Semoga Mbak Rini sehat selalu, sukses selalu, dan pastinya bahagia selalu ya Mbak ya. Amin. Iya, aku juga senang banget. Makasih banyak ya Mbak Cika untuk kesempatannya. Juga teman-teman Positive People yang udah nonton, makasih banyak ya. Iya, terima kasih kembali Mbak Rini. Kalau begitu, selamat sore Mbak Rini. Silakan melanjutkan aktivitas maupun beristirahat. Oke, terima kasih Mbak Cika. Selamat sore semuanya. Oke deh, gitu Positive People, cara cerita-cerita kita sore hari ini. Seru banget ya ngomongin soal premarital counseling atau konseling pranikah. Nah, buat teman-teman Positive People di sini yang punya rencana menikah dengan pasangannya, tadi dengernya gimana nih teman-teman? Mulai kebuka wawasannya, mulai insight gitu. Oh, ada yang bilang Mbak Rini lu sekali. Iya, seneng banget ya teman-teman ya. Mungkin di sini Cika bakal wrap up sedikit materi tadi kita yang dibahas bersama dengan Mbak Rini bahwa premarital counseling atau konseling pranikah ini merupakan konseling yang dilakukan bersama dengan pasangan, jadi harus berdua nih teman-teman sebelum menikah. Jadi sesi konseling ini dilakukan ada 3 tahap nih. Pertama dengan individu dulu, jadi perempuannya dulu, kemudian laki-lakinya, baru nanti teman-teman konseling bersama dengan pasangannya. Begitu. Tujuannya apa sih? Tujuannya pertama untuk melihat blind spot satu sama lain, yaitu melihat sisi lain dari diri kita yang mungkin kita sendiri tidak kenal gitu. Jadi psikolognya akan lebih memahami karakter kita itu seperti apa. Nah, kemudian kita juga akan membahas soal ekspektasi kita terhadap pasangan, ngomongin soal harapan dalam menikah, atau mungkin bentuk-bentuk upaya preventif lain yang bisa dilakukan untuk menghadapi bahtera rumah tangga atau pernikahan itu sendiri. Dan pentingnya adalah sesi konseling pranikah ini bisa dilakukan kapan aja juga. Tadi kalau katanya Mbak Rini adalah idealnya 3 bulan lah ya. Tapi kalau teman-teman 6 bulan sebelumnya mau konseling juga boleh banget. Dan pastinya di APDC atau di Biro Konsultasi Psikologi lainnya akan menyediakan sesi layanan konseling pranikah itu sendiri. Teman-teman bisa mengakses layanan psikologi, profesional psikolog terdekat untuk melakukan konseling bersama dengan pasangan. Semoga teman-teman semua yang join di sini langgeng, kuat-kuat rencananya menikahnya. Ada yang bilang keren, terima kasih atas materi dan sharingnya sore hari ini APDC tim. Terima kasih kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua sehat, sukses selalu, dan dilancarkan semua rencananya ya. Kalau begitu, di sini saya Cika Aulia selaku dari APDC tim mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya perbuat, baik dari ucapan maupun perilaku. Kita akan bertemu di APDC online sharing berikutnya bersama dengan narasumber berikutnya dan tema yang gak kalah menarik. Kalau begitu, terima kasih banyak Positive People. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas.